Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan April 2022. Aku akan mulai dari yang single dan abis itu baru yang couple-nya ya. Seperti biasa aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang general, yang sangat umum. Pembacaan untuk general sendiri mengenai hidup dalam segala aspeknya ada di video lainnya, silahkan dicek aja, ada playlistnya. Eh, yang aku mau ingatkan adalah pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, bisa cari placement yang lain, ataupun bisa, ya silahkan move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kalian temukan di dalam video dan channelku. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, yuk kita mulai untuk pembacaan kalian masing-masing. Pisces, ini adalah pembacaan 2022 April untuk Pisces yang single dulu ya. Nanti kita akan masuk ke dalam yang couple-nya. Kita lihat ada cerita dan pesan apa. Cuman tadi waktu aku lagi shuffle, aku melihat kayak mungkin buat beberapa dari kalian lagi ada kebingungan, mungkin kalian menghadapi option. Option ini ada masing-masing orang bisa berbeda ya kasusnya. Mungkin kalian ini berhubungan dengan orang ya yang kalian sedang pilih gitu, ataupun ini adalah kayak gue siap nggak sih untuk punya hubungan, gue siap nggak sih untuk berkomitmen, gue siap nggak sih untuk dealing dengan hal-hal mengenai cinta asmara gitu ya buat beberapa dari kamu. Soalnya buat beberapa dari kamu tuh kayak rasanya mungkin ada hal-hal yang masih membuat kamu ragu gitu loh, berhubungan dengan si cinta asmara ini gitu ya. Kayak mungkin di dalam hubungan, di dalam hidup kalian sendiri gitu ya, kalian masih ngerasain ada yang belum beres, mungkin pekerjaan kalian yang belum beres, belum settle, belum stabil, ataupun mungkin keadaan secara keseluruhannya masih belum genah gitu loh, masih banyak yang harus ditata, masih banyak yang harus diurusin. Dan untuk kayak mungkin buat beberapa dari kamu untuk mikirin masalah cinta asmara tuh kayak gue kayaknya belum kepikiran deh untuk yang apa ya, yang berhubungan dengan itu gitu loh. Kayak kamu mungkin pengen fokus dulu gitu ya. Pengen punya waktu banyak untuk diri kalian, mengurus diri kalian, fokus sama diri kalian seperti itu. Oke, itu adalah rasa yang aku dapat waktu saat aku men-shuffle. Kita masuk ke dalam pembacaannya ya. Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kalau dilihat dari sini ya kurang lebih ada hubungannya dengan tadi yang aku rasain ya, ada hal yang kurang harmonis, ada hal yang masih banyak kendala. Ini bisa jadi berhubungan dengan keluarga untuk kamu, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin ini juga di dalam pekerjaan juga, karena Ten of Pentacles itu menyangkut banyak ya, tapi ada tidak eh, ketidakharmonisan, bisa jadi ada juga mungkin masalah-masalah yang mengganggu di sana ya. Dan mungkin pada saat ini fokus kalian adalah di situ gitu loh, di tempat ini, bukan hal yang mengenai cinta-cintaan buat sebagian dari kamu. Oke, kita lihat lebih dalam lagi. eh kita punya Five of Swords. Five of Swords ya, dalam keadaan terbalik. Kita punya Four of Swords dalam keadaan terbalik juga, dan The World card dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu ada hubungannya mungkin dengan seseorang gitu, ataupun hubungan kamu dengan seseorang di masa lalu, atau cerita di masa lalu, pengalaman kalian di masa lalu yang kalian masih belum pahami, ataupun kayak belum full circle gitu. Rasanya kayak masih banyak yang kadang-kadang tuh bikin kalian tuh kepikiran di situ, ada rasa-rasa yang mungkin belum tertuntaskan ya kalau aku lihat di sini. Eh tapi
kalau yang aku lihat juga dengan adanya Five House Sword, kalian tuh udah kayak nggak mau lagi, apa ya, kayak udah nggak mau berjuang. Udah kayaknya ini nggak patut ataupun nggak worth it gitu ya, untuk gua perjuangkan gitu. Gua udah terlalu banyak, gue dulu udah banyak berkompromi, udah banyak ngorbanin diri gue udah apa ya, gue udah berusaha yang sebaik mungkin, tapi kalian mungkin menghadapi orang-orang ataupun menjalani hubungan-hubungan yang kayak setelah kalian pikiran nggak patut untuk diperjuangkan gitu loh. Tetapi kalian mungkin pada saat-saat itu kalian berusaha keras, kalian apa ya, memberikan segala yang kalian bisa, bersabar, pokoknya memberikan apa yang kalian bisa gitu ya, di saat mungkin orang lain tidak melakukan hal tersebut sama kamu. Dan sampai pada satu titik mungkin di saat-saat ini gitu ya, setelah kalian banyak menghadapi hal tersebut kayak, "Duh, gue capek ya, gue capek untuk terus melakukan hal itu." Dan mungkin juga ini adalah em, kalian butuh waktu untuk tenang gitu ya, untuk punya waktu sendiri, untuk punya waktu bersama diri kalian, benar-benar cari apa yang memang benar-benar ingin kamu fokusin, emang benar-benar kalian tuju, ingin kalian lakukan. Mungkin juga berhubungan dengan pasangan ataupun cinta asmara, seperti apa sih? Apa gue selama ini salah ya milih-milih orang, misalnya apa yang gue butuhkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang gue mau gitu loh. Eee, Sosok seperti apa sih, dan hal-hal seperti itu gitu loh yang aku lihat dan rasakan. Karena mungkin buat beberapa dari kamu, kalau kamu relate, aku ngerasain kayak mungkin kamu punya beberapa, bahkan mungkin bertubi-tubi gitu ya rasanya, kalian bertemu dengan orang yang kamu tuh kayak kalimat itu kayak, kamu tuh kayak kerja rodi sendiri gitu loh di dalam hubungan tersebut, tetapi kamu tidak mendapatkan hal yang sebaliknya gitu. For a search ya, banyak. Kalau yang aku lihat juga, mungkin kalian lagi sibuk sekali, banyak yang kalian lakukan, bisa berhubungan dengan ini. Kamu mungkin sedang ada hal yang kamu fokuskan dalam finansial kamu, dalam pekerjaan, mungkin membangun karir dan lain sebagainya. Dimana mungkin juga kamu memang kayak nggak ada waktu untuk mikirin ke hal itu, mikirin tanggung jawab gue aja ini udah sangat menguras tenaga, udah sangat menguras pikiran gue, udah sangat menguras waktu gue. Dan kayak di sini tuh em, ada rasa kayak nggak yakin gitu ya. eh, tapi itu tuh kayak kamu battling sama diri kamu sendiri gitu loh, lebih lebih ke situ. Cuman aku lihat juga kamu punya banyak apa ya, beban-beban di dalam pikiran kamu yang mungkin itu dia yang bikin kamu mungkin pada saat-saat ini tuh kamu sangat ingin waktu yang bener-bener gue butuh privacy, gue bener-bener pengen memperbaiki dan menata dan memanage dulu gitu ya. Gue harus tahu benar dulu mengenai gue, apa yang gue mau. Gue pengen pengen ini tuh setidaknya rapih dulu, baru deh nanti-nanti. Dan mungkin di saat ini kamu mungkin ada orang gitu ya. Dan di sini juga bisa jadi itu yang menjadi bingung gitu ya. Gue mau ladenin apa enggak? Gue mau apa ya? Mikir atau dealing dengan hal-hal yang berbau cinta atau tidak gitu. Cuman buat beberapa dari kamu, ini spesifik sekali gitu ya. Seperti rasanya ada satu unfinished business gitu loh. Ada satu hal yang tidak terselesaikan dengan proper, dengan benar gitu ya. Gimana sih dengan benar? Ya pokoknya kan gini, ada hal atau ada hubungan gitu yang diselesaikan dengan ya memang udah sama-sama tahu emang nggak bisa ya diomongin baik-baik,
keduanya punya waktu ataupun tempat untuk ngomong gitu ya, gua mau apa-apa gitu ya. Jadi jelas dua-duanya. Nah, ini tuh kayak ada rasa sesuatu yang berhenti saat tapi nggak jelas endingnya gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu ini terjadi di mana kamu mungkin dekat sama orang atau bahkan sempat berhubungan tetapi kayak endingnya itu nggak jelas, dan ketidakjelasan ini mungkin yang bikin kamu masih banyak kepikiran gitu ya, eh, masih banyak pertanyaan, bisa jadi begitu ya. Three of Pentacles di sini. Eh, dan aku lihat di sini ada mungkin kamu ada orang yang ikut campur atau berusaha menginterfere ya. Ini bisa orang ini dulunya menginterfere hubungan kamu dengan seseorang. Tetapi kalau yang aku lihat juga ini di dalam uh, masalah mengenai keluarga kamu dan lain-lain itu, ataupun hubungan kamu dengan ini yang lagi tidak harmonis ini gitu ya, yang lagi ya ada kendala masalahnya ini, seperti kayak ada energi lain yang apa ya, yang mungkin sering berusaha mengkoreksi kamu, nggak setuju mungkin sama kamu gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih di sini, kalian mungkin buat sebagian dari kamu yang relate ini kayak mungkin kalian tidak mau gitu ya, maksudnya belum mau untuk serius berpikiran cinta asmara. Tetapi kalau yang aku lihat dengan Three of Pentacles sih, eh, kamu kalau untuk deket ngobrol gitu ya, apalagi kalau misalnya ada hal yang memang membuat kamu senang, seperti contohnya misalnya ada yang bisa ngomongin sesuatu yang mungkin produktif gitu ya, dan kebetulan mungkin frekuensinya sama atau ngobrolnya enak gitu, kamu sih nggak menutup kemungkinan gitu ya. Maksudnya bukan menutup kemungkinan, bukannya kamu cut off orang-orang, gue nggak mau, ngerti nggak kamu? Jadi kayak, iya gue nggak mau ke sana, tapi kalau untuk teman-temanan saling kenal, apalagi kalau misalnya ada yang bisa dikerjain bersama untuk lebih apa ya, untuk berkreasi, untuk berkarya mungkin gitu ya, ataupun ya untuk sharing atau apa, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Bukan menutup sama sekali, tapi untuk ngomongin atau untuk berpikir untuk jauh lebih kepada si hubungan tersendiri, nggak gitu loh kalau yang aku lihat. Four of Pentacles, melepaskan, let go ya, men, apa ya, berserah. Udah, cuman ya itu mungkin battle tersendiri ya buat kamu. Yang aku bilang ada ketidakpahaman, ada yang kamu nggak mengerti, ada yang kadang-kadang bikin kamu ngeliat lagi ke tempat itu, ngeliat lagi ke orang itu, berpikir lagi tentang hal itu. Tapi kamu kayak ya udah lepasin aja. Kalau memang dia kembali, kalau memang dia tidak kembali ya sudah. Tapi deep down kalau yang aku lihat masih gitu. Mungkin nggak selalu ya, ataupun mungkin ini adalah satu proses. Karena kalau yang aku lihat memang masih, tapi mungkin tidak setens gitu ya, tidak se kenceng yang sebelum-sebelumnya. Yang pastinya kan kamu semakin hari semakin kenceng lagi, semakin kuat gitu ya, semakin kuat untuk menghadapi imun hati kamu tuh semakin kenceng gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kena terus pilek dikit, apa ya, anget-anget dikit, sumeng-sumeng dikit gitu ya. Saat keinget hal tersebut mungkin agak pusing dikit, tapi udah nggak yang langsung tepar, ngerti nggak? Mungkin waktu awal-awal tuh yang apa ya, yang harus diinfus segala macam, ini contoh.
perumpamaan. Itu maksudnya kadar keparahannya. Tapi kalau yang sekarang walaupun memang kayak ada masih, kenapa sih hal itu terjadi? Dia itu sebenarnya melihat gue apa sih, rasanya apa sih? Itu tuh masih kadang-kadang nyelip gitu ya ataupun set gitu ya. Eee, tapi kamu lebih kayak, ya udahlah, gua nggak mau fight, gua nggak mau untuk nelepon lagi, untuk message lagi, untuk ini gua nggak mau. Jadi lebih lebih berserah. Ya udah, kalau memang orang ini kembali, berarti gua memang akan mendapatkan penjelasan ataupun gue ya memang jalannya seperti itu. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu ya. Walaupun pada saat ini gue belum sepenuhnya seperti itu. Tapi rasanya gitu ya, kayaknya sebenarnya kalian tuh mungkin pernah ter ini tuh mungkin terjadi karena ledakan emosi kamu yang tidak bisa kamu kontrol dan kamu merespon dan hasilnya inilah gitu ya. Tapi sebenarnya kamu tuh mungkin mikir, sebenarnya kalau diomongin baik-baik, dibicarakan baik-baik, gue tuh sebenarnya masih bisa kok diajak ngomong gitu ya. Tetapi ya dianya kayak nggak berani ngadepin ini semua gitu ya, kayak dia nggak peduli mungkin. Makanya kalau yang aku lihat tuh kamu lebih kayak ya udah, lepasin aja, berserah aja. Walaupun gua nggak jelas dengan apa yang waktu itu terjadi antara kita gitu ya, ataupun gua nggak jelas dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya. Tetapi ya udah, gue lebih lagi belajar untuk ngelepasin aja. Walaupun gue masih ngerasain susahnya, tapi gue lagi belajar ngelepasin aja. Walaupun gue masih belum sepenuhnya, tapi gue belajar untuk ngelepasin aja. Untuk apa ya? Untuk ngelepasin nih pikiran-pikiran mengenai hal tersebut. Tapi kayak kamu biarin aja diri kamu terus ya melatih imun terhadap si apa ya, kenangan masa lalu ini gitu. Ya, oke. Ini adalah apa yang aku baca dan apa yang aku lihat cerita-ceritanya em, mengenai Pisces ya. Kita ketemu lagi, sampai ketemu di readingan selanjutnya. Ya masih. Pisces yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian, Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces, bulan April 2022. Pembacaan general ada di ada di video lain ya. Kalau mau tertarik untuk melihat silahkan. Oke. Oh, langsung terbuka dia, ngeflip Two of Pentacles di dalam sedang mempertimbangkan. Tadi waktu aku lagi shuffle, aku juga merasa kayak gini loh. Ada sesuatu yang kamu pelajari. Ini bisa informasi, ini bisa berita yang masuk, ataupun hal-hal yang kamu ketahui gitu ya, yang membuat mungkin selera ataupun gairah kamu di dalam hubungan ini tuh menjadi redup gitu. Rasanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan melihat apa katanya tarot ya. Two of Pentacles, pertimbangan keputusan, tindakan, sikap ya, pertimbangan mau terus apa tidak. Mungkin juga pertimbangan akan adanya orang di sini ya. Ataupun ya ini pastinya ya adanya option gitu ya. Buat sebagian dari kamu ini juga bisa bercerita mengenai usaha untuk membuat segala sesuatunya menjaga keseimbangan agar bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Buat sebagian ini mungkin beradaptasi di dalam hubungan ini, ataupun beradaptasi dengan orang yang bersama dengan kamu ya. Nine of Wands. Nine of Wands ini dimana seseorang tuh struggle, berjuang. Jadi sesuatu yang nggak mulus, banyak rintangannya, banyak halangannya, banyak pancang-pancangnya gitu ya, banyak masalah-masalah. Dan ini
udah dilewatin gitu ya. Maksudnya dilewatin demi persatu, tetapi terus ada, dan orang ini ya lumayan stubborn gitu ya, lumayan keras kepala untuk terus berjuang, untuk terus tetap tegak, untuk terus tetap berdiri. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah pertimbangan-pertimbangan kamu. Melihat situasi dan kondisi yang ada di dalam hubungan kamu, yang kamu pikir kok selalu ada aja masalahnya, kok selalu ada aja cobaannya, kok selalu ada aja. Yang namanya hidup ya, hidup selalu ada masalahnya gitu ya, masalah tersendiri. Di hubungan pun tidak ada yang mulus-mulus saja. Tetapi kalau masalah ini mungkin adalah hal yang membuat kamu tuh kayaknya susah banget sini, sulit banget sini, apalagi dengan adanya sikap dan perilaku ataupun kelakuan dari seseorang yang terus-menerus menimbulkan masalah. Biasanya ini membuat akhirnya orang yang bersama dia mulai mikir, sampai kapan ya? Gue tuh kayaknya berat banget gitu loh. Untuk terus bertahan gitu loh. Kayak gue berusaha nggak give up loh. Gue nggak berusaha untuk nggak nyerah. Tapi di sini kok kayaknya gue tuh harus terus apa ya, membuat ini bisa terus jalan. Tetapi selalu ada aja gitu loh. King of Cup dalam keadaan tegap, dan Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Berusaha untuk bisa secara dewasa gitu ya, menghandle emosi-emosi kamu, melihat segala situasinya dengan tenang. Dengan adanya Queen of Swords, mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang nggak jelas, orang yang juga ini bisa jadi orang yang nggak mau ngomong, nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ataupun dengan orang yang nggak mengatakan satu kebenaran gitu loh. Banyak nutupin, sekretif sekali. Jadi kayak ngelihat situasi dan tingkah lakunya juga kadang-kadang ya, lu tuh nyembunyiin apa sih? Lu ngumpetin apa sih? Apalagi dengan orang yang kalau misalnya ada masalah, dianya cabut gitu loh. Ada masalah, dia nggak mau ngomong, dianya pergi, hilang, nggak bisa dihubungin, tanpa berita, tanpa kabar gitu ya. Gua nggak tahu lu ada di mana, sedangkan kita punya masalah. Yang di sini ingin berusaha tenang, tapi ngelihat situasinya kayak gini terus gimana dong gitu kan. Dan mungkin mulai muncul gitu ya, gua di sini mengkhawatirkan dia, mengkhawatirkan hubungan ini, berusaha untuk menjaga. Tetapi kalau misalnya kayak orang tuh kayak orang mati-matian ngejaga rumahnya gitu ya, tetapi orang yang ada di dalam rumah itu tuh sibuk ngebukain pintu sama jendelanya gitu loh, supaya kayak ya rumahnya jadi rentan kerampokan, apa ya, kemasukan apa gitu yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan di dalam rumah tersebut. Ini ibaratnya rumah itu adalah hubungan gitu ya. Di satu sisi orang ini berusaha untuk bikin semuanya rapih, untuk bikin semuanya tuh aman, tetapi di satu sisi orang ini yang satu sibuk ngegrecokin rumahnya, sibuk ngancurin ini, sibuk ngebuangin apa gitu ya, sehingga ya ini bertentangan gitu loh. Atau mungkin ini rumahnya adalah si hubungan ini. Yang satu sibuk jaga rumah, yang satu lagi sibuk keluyuran gitu ya. Dan aku melihat di sini adanya masalah mengenai komunikasi, di mana satu orang ini tidak secara transparan terhadap si pasangannya tentang apa sih yang dia mau, tentang apa sih yang dia rasakan,
dan lain sebagainya, dan banyak hal gitu yang rasanya si orang ini di keep di dalam gelap gitu. Jadi gue nggak ngerti dia tuh arahnya, langkahnya, tindakannya tuh apa gitu. Dan dia berusaha untuk tenang gitu ya, untuk tenang menghadapi si orang ini. Seven of Pentacles dan Star card dalam keadaan tegap. Seven of Pentacles-nya di dalam keadaan terbalik. Antara gue udah capek untuk terus berusaha memahami dia, nungguin dia, menantikan dia sampai dia benar-benar bisa berpikir secara dewasa dan bisa mengerti, bisa menghormati, menghargai satu komitmen, satu hubungan dengan seseorang. Itu punya harapan seperti itu, tetapi untuk gue melakukan hal itu lagi, gue udah terlalu banyak berkorban di sini. Gue berusaha untuk bertahan. Gue berusaha untuk megang terus berdiri di sini. Tetapi rasanya mungkin kamu berdiri sendirian di sini. Dimana yang satu lagi ya tidak jelas dengan keinginan dia. Kalau ditanya pun mungkin blunder kemana-mana gitu ya. Mau ini, mau itu, mau itu. Tidak pernah memberikan mungkin satu kepastian ataupun tidak pernah memberikan satu kejelasan tentang apa sih yang dia mau, sehingga kamunya pun bingung juga gitu loh. Mau ninggalin mau enggak, mau bertahan mau enggak, itu kan jadi dia ini perasaannya seperti apa gitu loh. Apalagi kalau orang ini tidak mau berkomunikasi, enggak mau ngomong, kesel, ngambek, ninggalin, hilang, blok komunikasi. Nanti kalau ada maunya datang lagi. Dan ini mungkin sudah beberapa kali terjadi. Kamu berusaha terus, sabar. Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan gue bisa mengusahakan ini terus? Sampai kapan gue bisa menjaga keseimbangan di dalam si hubungan ini? Keseimbangan gimana kalau misalnya cuma kakinya satu yang bisa muter, yang satu lagi nggak mau? Yang pastinya nggak jalan. Tapi di sini ada satu pengharapan bahwa orang ini akan bisa belajar dari kesalahannya, orang ini bisa melihat pengorbanan gue, orang ini bisa melihat upaya-upaya gue dan bisa melihat perasaan gue ke dia. Pengharapan bahwa segala sesuatu di dalam hubungan ini bisa dipulihkan dan bisa apa yang kamu cita-citakan di dalam hubungan ini tuh tercapai. Cuman gue mau bagaimana? Berusaha pun kalau cuman gue yang berusaha, tanpa dia bisa menghormati dan menghargai ataupun ikut peran serta, bagaimana ini bisa tercapai? Ya kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Nine of Swords, Six of Pentacles dalam keadaan terbalik, Ace of Pentacles, dan Five of Wands. Nine of Swords, sebenarnya mungkin some part of you ini udah setengah bodoh amat gitu loh. Biarin aja lah. Orang ini juga udah nggak balance. Gua juga apa yang gua inginkan juga tidak diberikan. Apa yang gua butuhkan tidak dipenuhi.
Gua hanya memberikan saja. Kalau orang yang suka on off gitu ya, ataupun suka pergi hilang pergi, ya pergi ya hilang ya, pergi datang, berarti kan saat dia pergi dia ada maunya, pas datang juga ada maunya. Nah ini yang perlu kamu lihat apa. Buat beberapa dari kamu ini ada masalah dengan, ada hal yang berhubungan dengan kebutuhan si orang ini. Buat sebagian ini masalah mengenai finansial. Datang saat memang mereka sedang ada kebutuhannya. Dan kamunya sendiri mungkin sudah punya pikiran, kalau kayak begini terus, ceritanya akan begini terus. Gue mungkin harus ngerubah cara dengan tidak memberikan apa yang dia butuhkan. Karena mungkin kamu sudah mengerti apa yang dia butuhkan saat dia datang ke kamu. Dan kamu tahu bahwa kamu yang bisa melakukan hal tersebut, yang bisa mencukupi si kebutuhan ini. Dan kamu mau berharap dengan kamu tidak memberikan hal tersebut, dia bisa berubah. Karena di sini kalau yang aku lihat, ini ada, gua nggak mau ngasih lagi. Ataupun gua udah males untuk memberikan upaya, memberikan apa yang mereka minta, karena ini tidak ada timbal baliknya, bahkan tidak dihargain, bahkan tidak dihormatin gitu ya. Tapi di sini dengan adanya si Ace of Pentacles, ia masih antara tega nggak tega, rela nggak rela, ngerti nggak sih? Tega nggak tega, gue nggak mau, tapi begitu datang nanti mereka ribut apa segala macem gitu ya. Terus ya, menghindari si konflik-konflik ini karena adanya harapan ini. Yang pastinya ada ketakutan yang kamu milikin. Kalau sampai gue tidak memberikan hal tersebut, kalau gue sampai fight, sampai gue kekeh dengan apa yang gue anggap benar, mereka akan pergi. Mereka akan ninggalin, mereka akan. Tapi di sini kalau yang aku lihat, kamunya udah mulai capek. Mulai capek, mulai males, mulai kayak pengen masa bodoh, tetapi di sisi lain di mana kamu masih memegang si harapan itu, masih ada harapannya. Ini juga kamu masih ngelihat ada harapannya kalau seandainya gue mungkin berjuang lebih keras lagi. Sekeras apa lagi? Jawabannya kalian yang bisa jawab ya. Sekeras apa lagi? Karena kalau yang di sini kamu sebenarnya udah nggak mau pusing, dan mungkin kamu sudah ngelihat pattern dan polanya mereka gitu ya, dengan situasi dan kondisinya. Dia bakal berubah, dia bakal balik, dia bakal ini lagi kalau misalnya ada yang memang dia butuhin dari gua. Tapi setelah itu apa? Buat sebagian dari kamu mungkin kamu ngerasa, iya, gua kayak ATM aja dong. Kalau misalnya dia butuh, dia datang dengan manis-manis, dengan baik-baik gitu ya, keluar udah nanti cari perkara lagi. Atau dia dia punya kebutuhan lain, kan kadang-kadang nggak cuma materi ya, kadang-kadang nggak cuma finansial, tetapi ada mungkin kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka tahu mereka cuma bisa dapetin itu dari kamu. Oke, kita lihat lagi message. Six of Cups, the Devil card dalam keadaan terbalik. Ini dalam keadaan terbalik. Four of Swords. Iya, ini capek pikiran, capek hati, capek fisik. Gua butuh, somebody need a break. Seseorang butuh
waktu untuk istirahat. Karena apa? Ini bisa jadi kamu butuh untuk benar-benar mikir dengan diri kamu sendiri. Tentang diri kamu, tentang hati kamu, tentang perasaan kamu, tentang kesejahteraan kamu, tentang kamu. The Devil card itu adalah melepaskan segala kontrol dan ikatan-ikatan ketergantungan. Ini aku tarik message yang di atas ya. The Six of Cup itu mengenai langkah-langkah yang membuat kamu maju. Kalau kamu tidak ingin berputar di dalam lingkaran yang sama dan mengulangi pola dan pattern yang sama, kamu harus melakukan cara yang berbeda. Karena apa? Dengan kamu melakukan ataupun menghandle satu masalah dengan cara yang sama, hasilnya pun akan sama. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan result yang lain, kamu harus kreatif dan berinovasi menghandle hal tersebut dengan hal yang berbeda kalau kamu ingin keluar dari pattern dan pola ini. Karena kalau tidak ya kamu akan seperti ini terus. Kamu akan dikontrol terus. So you need to break through. Kamu harus ngelepasin dan merebut ataupun mengambil si power itu. Selama kamu tidak melakukan itu, kamu akan selalu terkontrol, terkendalikan oleh hal, oleh orang, oleh ketakutan kamu. Kamu harus beri ruang dan waktu untuk dirimu, untuk benar-benar melihat ke dalam. Bukan hanya keluar, ke dalam terutama. Kenapa kamu memberikan kontrol itu? Kenapa kamu membiarkan diri kamu terikat akan sesuatu yang membuat kamu tidak berkembang, membuat kamu mentok, membuat kamu gak kemana-mana? Apakah ini berhubungan dengan harapan-harapan kamu? Apakah harapan itu ada jalannya untuk diwujudkan? Adakah harapan itu kalau menyangkut dengan hubungan orang yang di dalam hubungan ini ikut serta mempunyai si harapan ini ataupun tidak? So, kalau yang aku lihat kesimpulannya, kamu harus jujur dengan diri kamu sendiri. Dan memberikan diri kamu untuk bisa memproses dan melihat hal tersebut. Supaya kamu bisa mengambil keputusan dan langkah yang seharusnya kamu ambil. Gitu ya. Itu yang aku lihat. Aku lihat di sini energi dari Capricorn, energi dari Aquarius, energi dari Libra, Scorpio. Aquarius. Oh, Aquarius sudah. Aries, Leo, Sagittarius. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu ya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.